Selamat pagi, selamat bertemu kepada saya yaitu Muhammad Santoso. Pada pagi hari ini kami mau bercerita tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, sebelum kita mendengarkan setiap cerita demi cerita dari kejatuhan Adam ini, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Nabi Isa Al-Masih, kami mengucap puji dan syukur terima kasih. Jadikanlah setiap hikmat dan pengertian ketika kami mendengarkan suatu firman yang daripadamu. Boleh kami mengerti manusia jatuh dalam dosa karena tidak mentaati setiap perintah-perintah yang Engkau buat. Dalam satu nama Tuhan kami, Isa Al-Masih, kami ucap syukur. Dan kami siap mendengarkan. Amin. Nabi Adam dan Siti Hawa. Pada mulanya Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ia menempatkan mereka di sebuah taman yang seperti Firdaus. Taman itu Eden namanya. Allah sendiri sangat dekat dengan mereka dan segala sesuatu sempurna adanya. Allah memberitahu mereka supaya mereka tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau mereka melanggar perkataan Allah, mereka akan dihukum sampai mati atau dikatakan berdosa. Selain Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, ada pula musuh di taman itu, yaitu iblis. Iblis menyamar menjadi ular dan datang untuk menggoda Hawa. Iblis membujuk kalau mereka makan buah itu, mereka justru akan menjadi seperti Allah. Lalu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siti Hawa mengulurkan tangannya dan makan buah pohon itu dan memberikannya juga kepada Adam. Adam juga memakannya. Nabi Adam dan Siti Hawa telah berdosa karena melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Seketika itu juga mereka menyadari aurat mereka terbuka dan menjadi malu. Mereka mengambil dedaunan untuk menutupi auratnya. Kemudian Allah datang untuk berbicara dengan mereka, tetapi mereka menyembunyikan diri karena takut. Sesungguhnya tidak ada orang yang dapat menyembunyikan diri dari Allah. Allah mengucapkan kutuk atas Nabi Adam agar harus bersusah payah mencari nafkah. Siti Hawa juga dikutuk. Suaminya akan berkuasa atas dirinya. Dengan susah payah dan dengan kesakitan, Hawa akan melahirkan anak-anaknya. Lalu mereka diusir dari Taman Eden. Dan akhirnya mereka meninggal di dunia. Nah, iblis si musuh itu juga dikutuk. Allah berjanji untuk mengutus keturunan perempuan atau penyelamat yang akan meremukkan kepala si ular. Penyelamat itu sendiri akan diremukkan tumitnya oleh si iblis. Nah, sesudah itu Allah mengambil kulit binatang dan membuat pakaian yang pantas bagi Nabi Adam
dan Siti Hawa. Bukan dari dedaunan, tetapi seekor binatang yang tidak bersalah harus mati sebagai lambang penghapusan dosa orang tua kita yang mula-mula itu. Ini korban pertama. Ini menggambarkan dua hal. Pertama, dosa selalu membawa kematian. Kedua, hanya Allah saja yang dapat menghapus dosa. Kemudian Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman itu. Dan Allah juga memerintahkan seorang malaikat dengan pedang yang menyala-nyala berjaga-jaga di situ supaya mereka tidak kembali ke tempat itu. Ya, maksudnya di Taman Eden. Nah, ini menggambarkan dua hal. Yang pertama tadi, dosa selalu membawa kematian. Apa yang dimaksud kematian itu? Ketika orang berbuat dosa pasti akan dihukum. Ya. Upah dosa adalah maut atau kematian kekal, jatuh ke dalam neraka. Nah, tetapi yang kedua, hanya Allah saja yang dapat menghapus dosa. Kenapa Allah dapat menghapus dosa? Nah, Allah mengutus putranya atau firman-Nya yang menjelma menjadi manusia, yaitu Isa Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah tercela. Ya. Dia hidup sebagai orang benar. Kalau kita melihat ceritanya Isa Al-Masih, pada waktu dia hidup, dia menciptakan burung-burung dari tanah. Dia menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Dia mengusir segala setan-setan yang mengganggu manusia. Dia membangkitkan orang mati, ya, yang tidak pernah berbuat salah dan berdosa, dijadikan berdosa untuk korban sembelihan, menghapus segala dosa-dosa manusia. Nah, begitulah cerita itu, teman-teman. Apa yang kita pikirkan ya, tentang cerita-cerita ini? Menceritakan tentang apa sebenarnya? Yang kedua, apa yang kita pelajari tentang Tuhan dari cerita ini? Yang ketiga, apa yang paling menarik dari cerita ini? Ya. Yang keempat, bagaimana cerita ini berguna dalam kehidupan kita pada masa kini? Ketika Allah rela berkorban, menghapus segala dosa kita melalui pengorbanan Isa Al-Masih di kayu salib. Yang tidak pernah berbuat dosa dibuatnya menjadi dosa. Ya, sebenarnya mengangkat dosa-dosa kita semua. Bagi siapa yang percaya kepada Isa Al-Masih, maka ia akan diselamatkan. Nah, puji Gusti Isa Al-Masih, pada saat pagi hari ini kami telah mendengarkan setiap cerita-cerita dari kejatuhan leluhur kami, yaitu Isa Al-Masih, yang telah rela menghapuskan segala dosa-dosa manusia, yaitu dosa Adam dan Siti Hawa yang melanggar setiap perintah-Mu. Ampuni ya Gusti Isa Al-Masih segala dosa dan kesalahan kami ketika kami melanggar.
pada saat pagi hari ini kami sadar dan penuh bahwa tidak ada juru selamat di dunia dan di akhirat kecuali hanya Engkau sendiri, namamu, nama yang sangat agung dan nama yang sangat besar yang menjadi hakim seluruh umat di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Isa Al-Masih kami ucap syukur. Amin.